Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di Zona Kika. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang ditulis oleh @galih_nata_sasmita di akun Twitternya. Kalian juga dapat mengunjungi thread dia, link akan aku cantumkan di description box. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung simak ceritanya. Apa mungkin manusia menikah dengan bangsa jin? Yang notabene kedua golongan tersebut berbeda. Manusia dan jin sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita manusia hidup berdampingan dengan mereka bangsa jin, walaupun berbeda dimensi. Menikah dengan bangsa jin tentunya tidak terdengar asing di telinga orang Indonesia. Ya, ada sebagian dari mereka yang melakukan prakteknya itu guna mewujudkan hal-hal yang diinginkan. Kalau nggak harta, ya tahta. Kedua hal tersebut yang umumnya dijadikan alasan untuk menikah. Pertanyaannya adalah, apakah bisa bangsa manusia menikah dengan bangsa jin? Jawabannya adalah iya. Percaya atau tidak, sebenarnya pernikahan dengan jin sudah dilakukan oleh leluhur kita. Maka, tak heran jika sampai saat ini di zaman yang sudah modern, masih ada orang yang menikah dengan jin sebagai salah satu jalan pintas mendapatkan kekayaan dan tahta atau jabatan. Kemudian, gimana caranya menikah dengan jin? Kita kan nggak bisa ngelihat mereka. Betul, kita nggak bisa ngelihat mereka. Tapi dengan bantuan sang perantara hal itu bisa dilakukan. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta konsekuensinya. Namanya menikah dengan makhluk goib yang tidak umum, pastinya akan ada konsekuensi yang harus ia terima. Bisa tumbal hewan, bahkan anggota keluarga, seperti yang pernah dialami oleh pamanku sendiri. Paman adalah adik dari ibu. Dulu ia hidup dan tinggal di sebuah desa yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Di umurnya yang masih muda, ia menikah dengan seorang kembang desa. Namun, setelah beberapa tahun pernikahan, belum dikaruniai momongan. Hal itu menyebabkan adanya konflik antara paman dan istrinya. Konflik berkepanjangan yang menyebabkan paman ditinggalkan begitu saja oleh istrinya. Entah pergi kemana, ia pergi tanpa memberikan kabar sedikit pun. Itu membuat hati paman sangat sakit dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Beberapa bulan setelahnya, paman pergi meninggalkan desa. Ia memutuskan mencari pekerjaan di luar Bandung untuk merubah kehidupannya dan untuk melupakan mantan istrinya. Aku mendapatkan kabar dari ibu kalau paman bekerja di Jakarta. Mendengar hal itu, aku menemuinya dan mengobrol-ngobrol di sela waktu senggang. Saat itu aku melihat keadaan paman yang sehat, bugar, dan ia menceritakan mengenai keberhasilannya di dunia kerja. Paman menjadi salah satu petinggi di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ia menceritakan perjuangannya selama itu. Aku sempat terkejut dan tidak mempercayai, tapi fakta berkata lain. Sebelumnya, aku ketemu sama paman di salah satu kafe yang berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan. Kami mengobrol cukup lama karena sudah lama tidak berjumpa. Setelah meninggalkan desa dan hijrah ke Jakarta, kehidupan paman berubah drastis.
Ia menceritakan tentang perjuangannya yang kurang dari setahun bisa menduduki posisi penting di salah satu perusahaan besar. Dari obrolan kami tidak tampak ada yang aneh sama dirinya. Setiap kali aku bertanya apa rahasianya, ia sama sekali tidak menjawab secara detail, hanya menonjolkan kemampuannya. Tapi apakah mungkin dalam 1 tahun kurang bisa menduduki posisi penting? Dengan pengalaman yang minim dan kemampuannya yang menurutku masih belum bisa. Kehidupan paman benar-benar berbeda. Saat menemuiku di kafe, ia baru saja membeli mobil baru buatan Jerman dengan harga yang fantastis. Sedikit terlihat menyombongkan dirinya, tapi sah-sah saja menurutku. Selain itu, paman juga memberitahukan kabar gembira kepadaku. Ia akan menikah kembali 2 bulan kemudian dengan salah satu gadis yang berasal dari kota Indramayu. Menurutnya, mereka pertama kali bertemu di salah satu pusat perbelanjaan yang dekat dengan GBK. Mendengar kabar tersebut, aku sangat senang. Akhirnya, paman bisa kembali membuka hatinya untuk orang lain dan memulai lembaran baru. Aku lantas memberitahukan kabar baik ini kepada keluarga. Dan keluarga besar merespon dengan sangat baik. Keluarga besar bahagia atas pernikahan paman yang akan berlangsung 2 bulan kemudian. Selang 1 minggu setelah aku bertemu dengan paman, ia kemudian memperkenalkan calon istrinya kepada keluarga besar. Saat itu tampak tidak ada yang aneh dengan diri paman. Aku pun tidak merasakan apa-apa. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, kami sekeluarga sudah siap menghadiri acara pernikahan paman di salah satu hotel yang berada di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Pernikahannya digelar sangat khidmat dan mewah. Keluarga kedua belah pihak begitu menikmati acara hingga tak terasa acara akan segera berakhir. Aku bersama ibu izin pamit duluan karena sudah malam dan sudah capek. Di perjalanan pulang, aku teringat akan sosok wanita cantik di pesta paman. Ia berpenampilan tidak biasa, mengenakan pakaian adat Sunda berwarna hijau muda lengkap dengan selendangnya. Teringat karena ia tampil sangat beda di pesta. Nanti aku akan menanyakannya ke paman. 2 atau 3 hari setelah pernikahan paman, aku menanyakan kepada paman wanita yang mengenakan pakaian adat Sunda yang ada di pestanya. Menurutnya, ia tidak melihat sosok wanita tersebut. Terdengar aneh, tapi apa mungkin emang dia nggak tahu? Waktu aku menanyakan tentang wanita cantik tersebut, paman dengan kekehnya tidak sama sekali melihat atau merasa mengundangnya. Mungkin dia adalah salah satu taman undangan istri paman, pikirku. Beberapa bulan setelah pernikahan, paman memberikan informasi kepada keluarga besar kalau istrinya saat itu tengah sakit keras. Mungkin selang 2 atau 3 bulanan setelah pernikahan, istri paman mengidap kanker stadium lanjut. Mendengar kabar tersebut, aku sedikit tidak mempercayainya. Karena sebelum menikah mereka berdua terlebih dahulu mengecek kondisi tubuh masing-masing dan tidak ada indikasi adanya penyakit kritis. Mungkin saja dokter keliru saat memeriksa istri paman. Mungkin ya. Akhirnya istri paman dirawat selama beberapa minggu dan menghembuskan nafas terakhir di minggu ketiga perawatan. Aku merasakan paman begitu terpukul untuk yang kedua kalinya, dan rasa sedih itu tidak bisa ia tutupi. Belum genap 1 bulan setelah istri kedua paman meninggal, aku mendapatkan informasi bahwa ia membeli beberapa hektar sawah di kampung. Wah, mungkin paman dapat bonus dari kantornya dan untuk investasi membeli sawah. Setelah paman membeli sawah, ia berniat untuk memperistri salah satu kembang desa di kampung.
Gadis itu berusia 20 tahunan dan diperkenalkan kepada keluarga besar. Akhirnya paman menemukan juga wanita yang bisa menemani hidupnya, pikirku. Pernikahan ketiga paman digelar secara sederhana di kampung. Aku dan ibu turut hadir di pernikahan tersebut. Cukup hikmat dan keluarga istri paman sangat bahagia karena mendapatkan menantu yang mereka idam-idamkan. Setelah paman membawa gadis itu ke Jakarta, 1 minggu pasca pernikahan, aku dan ibu mengunjungi rumah paman. Saat itu, aku dapat melihat bahwa keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia. Meskipun istrinya masih beradaptasi dengan lingkungan di Jakarta. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah istri saya tadi pagi. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Itu adalah pesan yang dikirimkan paman di grup keluarga. Istri ketiganya meninggal dunia karena ditabrak oleh mobil ketika ia hendak membeli sayur. Paman kembali lagi diberikan cobaan oleh Allah, dan itu membuatnya kembali terpukul. Ia sangat terpukul. Aku dan keluarga hanya bisa membesarkan hati paman agar ia bisa menerima kematian istri ketiganya tersebut. Hal itu membuat paman enggan untuk menikah kembali. Ia memutuskan untuk sendiri. Beberapa minggu setelah istri ketiganya meninggal, paman menghubungiku. Ia menanyakan apa ada rumah di BSD yang bagus dengan harga yang terjangkau. Saat itu aku masih bekerja di perusahaan properti. Akhirnya kami menyusun waktu untuk bertemu. Aku merekomendasikan beberapa klaster dan setelahnya paman membeli 2 unit rumah di BSD yang masing-masing harganya itu 1,5 M dan total 3 M. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Paman teh lagi dapat bonus dari kantor ya. Beli rumah sampai 2 gitu. Ia hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Paman kemudian memperkenalkan calon istrinya yang keempat. Aku rada kaget dengan keputusan paman yang akan menikah kembali, karena setelah kematian istri ketiganya, ia memutuskan untuk tidak ingin menikah dalam waktu dekat. Mungkin paman sudah terlanjur jatuh cinta dengan wanita itu. Mereka lantas mempersiapkan pernikahannya dengan sangat singkat dan berlangsung sederhana di rumah keluarga mempelai wanita yang berlokasi di kota Bogor. Sah, mereka kini sudah menjadi suami istri. Aku berharap pernikahannya langgeng dan ini merupakan pernikahan terakhir paman. Tapi pikiran dan harapanku berbanding terbalik dengan kenyataan. Gak sampai 3 bulan, aku udah mendapatkan kabar bahwa istri keempat paman meninggal. Ia meninggal karena kecelakaan di daerah Parung, Bogor, ketika ia hendak mengunjungi rumah temannya. Menurut paman, beberapa jam sebelum istrinya berangkat, mereka memang tengah berselisih paham. Kali ini, paman begitu sangat terpukul atas kematian istri keempatnya. Karena aku melihat paman sungguh-sungguh mencintainya dan rela membelikan apapun barang mewah yang istrinya mau. Aku juga dapat melihat dari perlakuan paman sangat jauh berbeda. Selain itu, pasca ditinggalkan oleh istri keempatnya, paman terlihat sangat murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Entah, aku pun tak paham dengan kondisinya. Mungkin saja kali ini ia memang benar-benar sangat terpukul, sangat sedih kehilangan sosok wanita yang paling ia cintai. Minggu-minggu selanjutnya kondisi paman berubah drastis.
Ia terlihat seperti orang yang tidak ada jiwa tapi masih hidup. Kini, ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Menurut ART Paman, ia sudah beberapa hari tidak mau makan. Dan dokter sempat ke rumah untuk mengecek kondisinya. Tapi secara medis Paman terlihat baik-baik saja. Tidak ada penyakit, hanya kehilangan nafsu makan. Jumat malam aku memutuskan untuk mengunjungi Paman. Aku ingin melihat secara langsung kondisi Paman. Sesampainya di sana, kondisi Paman benar-benar mengkhawatirkan. Terlihat pucat dan jiwanya seperti tidak 100% ada di dalamnya. Aku lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Paman. Tatapannya kosong, ia hanya menangis tanpa memberitahukan apa sebenarnya yang terjadi. Setelah sholat Isya, aku kembali menghampiri Paman dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi Paman sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Kedua tangannya seketika bergetar dan ia seperti menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamar. Tapi aku nggak lihat apa-apa di sana. Paman tampak ketakutan, tapi aku bingung harus gimana. Aku menggenggam kedua tangan Paman dan atas izin Allah, ketika kedua tangan Paman aku genggam, itu tervisualisasikan sebuah kejadian di mana awal mula hal ini terjadi. Paman yang kala itu ditinggal begitu saja oleh istri pertamanya membuatnya sakit hati. Karena faktor ekonomi, istrinya memilih untuk meninggalkan Paman dan menikah dengan pria lain yang kaya raya. Marah dan dendam membuat Paman memutuskan untuk meninggalkan desa dan hijrah ke Jakarta. Di sana tak semudah yang ia pikirkan untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai pada suatu waktu akhirnya Paman mendapatkan sebuah pekerjaan. Meskipun kala itu ia kerja serabutan, yang penting dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya. Sementara di desa, keluarga taunya Paman sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dan mendapatkan gaji yang besar. Kebutuhan yang banyak disertai dengan penghasilan yang kurang mengimbangi membuat Paman berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Tapi itu tidak mudah baginya. Selama itu ia masih terbayang-bayang oleh mantan istri pertamanya. Ia sangat dendam sampai tidak bisa melupakannya. Kemudian terlintas di pikiran Paman untuk mengambil jalan pintas menuju kesuksesan. Ia menghubungi temannya yang tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebut saja Kang Dudun. Paman membuat janji untuk bertemu dengan Kang Dudun dan menceritakan semua niatnya tersebut. Di Sukabumi mereka bertemu dan Kang Dudun awalnya tidak mau membantu Paman karena ia takut jika suatu saat kejadian buruk akan menimpa dirinya dan keluarga. Namun Paman memohon dengan sangat kepada Kang Dudun dan akhirnya Kang Dudun pun luluh. Mereka lantas mendatangi rumah seorang dukun yang berlokasi di selatan Sukabumi. Paman mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan bangsa jin karena ia menginginkan kehidupan yang layak, uang yang banyak, dan jabatan yang tinggi. Kemudian dukun tersebut menjelaskan terlebih dahulu tentang praktek menikah dengan bangsa jin. Menurutnya, banyak sekali orang-orang dari Jakarta yang melakukan pesugihan tersebut dan hidupnya kini lebih dari berkecukupan. Namun, di balik kesuksesan instan yang diraih ada hal-hal yang harus dikorbankan. Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya 1. Paman harus menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk istri goibnya. 2.
Paman harus menyiapkan sesajen setiap 2 kali sehari dan tidak boleh ada orang yang tahu. 3. Paman harus melayani istri goibnya setiap malam Rabu. Pernikahan digelar sehari setelahnya. Paman menikah dengan bangsa jin dan setelah itu ia bergegas kembali ke Jakarta untuk membuktikan hasilnya. Ia mulai menyiapkan kamar khusus beserta sesajennya dan benar saja setiap malam Rabu istri goib paman mendatanginya dan mereka berhubungan intim. Ia mengungkapkan keinginannya untuk naik jabatan dari perusahaan dan tidak sampai 3 bulan keinginannya tersebut dikabulkan. Paman mulai menduduki posisi penting di perusahaan. Terdengar tidak masuk akal. Memang semua yang berbau gaib memang tidak masuk akal. Harta paman bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Ia mulai membeli kendaraan pribadi dan rumah di Kemang, Jakarta Selatan. Tak lupa di rumah barunya itu ia menyiapkan kamar khusus dan sesajen. Sampai pada suatu waktu paman bertemu dengan istri keduanya dan mereka melangsungkan pernikahan yang mewah dan megah. Namun tidak bertahan lama, beberapa bulan setelahnya istri kedua paman meninggal. Ia tahu bahwa itu akan terjadi. Saat itu paman memang sedih dan terpukul. Tapi dengan bertambahnya harta setelah kematian istri keduanya, membuat paman ingin menikah kembali dengan istri ketiga. Dan pernikahan ketiganya berlangsung tidak lama. Meninggal juga begitupun dengan istri keempatnya. Pasca meninggalnya istri kedua sampai dengan keempat, harta paman bertambah semakin banyak. Ia bahagia dengan kehidupannya kala itu. Namun, istri keempatnya adalah istri yang paling ia cintai. Paman ingin mengakhiri perjanjiannya dengan istri goibnya dan memulai hidup baru dengan istri keempatnya. Tapi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika kita sudah membuat perjanjian dengan bangsa jin, untuk membatalkannya tidak mudah. Mungkin tidak bisa seperti yang sekarang dialami oleh paman. Paman sempat berselisih paham dengan istri keempatnya menjelang kecelakaan. Sebenarnya istri keempatnya itu memergoki paman tengah mengganti sesajen di rumahnya, dan terbongkarlah semua apa yang telah dilakukan oleh paman. Mengetahui hal tersebut, istri keempat paman lantas pergi dari rumah. Namun naasnya di dalam perjalanan ia kecelakaan dan meninggal di tempat. Itu membuat paman sangat terpukul. Beda dengan ketika istri kedua dan ketiganya yang meninggal. Semenjak itu, ketika istri goib paman datang, ia tidak mau melayani dan itu membuatnya sangat marah. Paman ingin mengakhiri perjanjian tapi tidak bisa, dan akhirnya kondisi paman secara medis tidak ada masalah. Tapi bila dilihat secara langsung, jiwanya kosong. Sampai saat ini pun keadaan paman masih seperti itu. Dibilang hidup ya masih hidup, dibilang mati ya bisa juga. Aku tidak bisa berbuat apapun karena tidak punya keahlian di bidang mengando pesugihan. Walaupun sebenarnya paman pernah diobati tapi tidak ada hasil. Sekarang ia hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari kisah di atas adalah kesuksesan tidak bisa dicapai dengan cara instan. Pasti butuh proses yang memakan waktu, usaha, dan tenaga. Segala sesuatu yang didapatkan secara instan pasti akan ada resikonya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel aku.
Jika kalian tertarik dengan video aku, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kita selanjutnya.